di Pulau Sumatera, dan kita sering dengar cerita klasik sekali, cerita klasik yang kalau kita jalan-jalan, katanya jalan-jalan dari Aceh, jalan-jalan dari Sumatera Barat, kalau kita naik mobil, jalan-jalan dari Aceh, dari Sumatera Barat, begitu naik mobil, kalau disupirin, nggak usah begitu tahu tujuannya mau ke Sumatera Utara, tahu kita kapan sampainya. Kapan sampainya? Pas kepala kita kejedut di mobil. Artinya apa? Bagus jalan di Aceh, bagus jalan di Sumatera Barat, begitu masuk Sumut, kejedot kepala kita, benjol kepala kita, karena infrastruktur yang ada di Sumatera Utara mungkin belum merata. Kalau ngomongin nomor urut, saya sangat setuju kita dapat nomor urut 1, Pak Surya, dan Pak Edi dan Pak Hasan dapat nomor urut 2, karena kita ingat 2,7 triliun 2,7 triliun untuk jalan. Harusnya kalau bisa selesai proyek itu mungkin agak sedikit enak, tapi kalau nggak selesai agak berat juga jalan di Sumatera Utara. Saya hanya menginginkan demokrasi ini adalah milik kita. Demokrasi ini di Sumatera Utara adalah milik rakyat Sumatera Utara, bukan milik kami, apalagi milik dia. Tadi disinggung ada jalan yang belum selesai. Justru belum selesai itu kami akan kembali menjadi gubernur untuk menyelesaikan masalah infrastruktur tadi yang disebut oleh Bobi, itu yang disebut tadi di perbatasan itu jalan nasional, itu jalan-jalannya Jokowi yang belum terselesaikan. Mulyono, tolong didengar Pak, ada cawe-cawe dalam pelaksanaan demokrasi, dan ini bukan katanya dan bisa kita rasakan. Kita tahu ada sekian banyak aparat negara yang melakukan cawe-cawe terhadap demokrasi kita. Cawe-cawe ini istilah apa ini cawe-cawe? Gak ada ini Pak, ya gak ada. Bapak yang notabene adalah dasar pikirannya adalah paham dengan keagamaan. Bapak jangan terlalu berburuk sangka. Jangan Bapak berburuk sangka. Aparat pemerintah harus netral. Kami juga pernah Pak, ada yang datang ke tim kami Pak, datang kepala kantor agama Pak, kepala kantor agama ada yang datang nangis-nangis Pak, karena diminta memenangkan salah satu paslon yang memang katanya ditugaskan dari Kementerian Agama untuk menjadi calon wakil gubernur, katanya Pak. Makanya baik. Bapak ingat juga pernah berjanji kalau katanya jadi gubernur Sumatera Utara, banjir di kota Medan, banjir di Sumatera Utara akan selesai tahun 2022. Ada jejak digitalnya kalau ngomongin tadi media Pak. Tapi kami penanganan sungai ditinggal terus Pak. Kami nggak pernah dilibatkan, nggak pernah kami ajak juga, kadang-kadang Provinsi Sumatera Utara enggan bersama-sama. Yang pasti tadi. Oke, kembali lagi di Sonka TV. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, tentunya teman-teman sudah melihat perdebatan yang sangat seru, bahkan memanas dan bahkan saling sindir. Bobi Nasution adalah mantan wali kota ataupun baru habis masa jabatannya sebagai wali kota Medan. Tentunya program-program yang telah dibentuk oleh Bobi Nasution
pasti adanya yang sudah tercapai bahkan belum tercapai. Itu kembali lagi kepada warga masyarakat Kota Medan. Dan disindir-sindir mengenai anggaran, Bobi Nasution menyindir soal anggaran jalan yang untuk Sumatera Utara dengan 2 triliun ataupun berapa itu tentunya tidak tercapai. Nah, ini sangat tamparan pedas kepada Edi. Uang segitu teman-teman bukan hal kecil, itu sebenarnya buat masyarakat. Sebenarnya saling sindiran tersebut adalah menjatuhkan lawan perdebatan, tetapi seru agar kita sebagai warga Sumatera Utara mengetahui siapa yang layak menjadi pemimpin dan siapa tidak layak menjadi pemimpin. Dan Bobi Nasution juga menyindir soal banjirnya Kota Medan. Saat ini sering juga yang banjir. Dan disitulah kita bisa lihat apakah selama dia menjadi gubernur Sumatera Utara, apa benar dia menjalankan semua program-program yang telah dilontarkan kepada masyarakat. Itu kembali lagi kepada saudara-saudara Sumatera Utara. Mengenai perkataan Bobi Nasution mengenai urut nomor 1 dan bahkan Edi juga urut nomor 2 calon gubernur calon gubernur Sumatera Utara. Tentunya setiap calon memiliki program-program atau visi misi yang mewujudkan sebagai gubernur Kota Medan. Kita bisa lihat, kita bisa simak agar kita tidak salah memilih ketika kita memilih tanggal 27 Oktober karena dekat lagi teman-teman. Jangan karena kita melihat situasi atau status mereka lebih wow kita pilih, tetapi lihatlah kinerja atau rekam jejak Edi tentunya dilontarkan atau disampaikan atau disindir oleh Bobi Nasution betapa buruknya rekam jejak beliau. Teman-teman sudah mendengarkan, tetapi ini setiap manusia pasti beda pandangan, pasti beda pilihan. Tetapi pilihlah pemimpin yang benar-benar untuk mengayomi masyarakat. Bukan hanya sekedar ketika menang mereka duduk di sana, mereka menikmati segala uang-uang di sana, tetapi bagaimana mereka mampu belusukan dan mendengarkan keluhan masyarakat yang ada di Kota Medan ataupun di Sumatera Utara. Mengenai banjir, tentunya tidak luput dengan banjir di Kota Medan. Banyak dan bahkan sampah di Kota Medan yang dikenal nomor 1 di Indonesia. Di situ pun telah mereka bahas. Tetapi menurut saya ketika wali kota Medan waktu Bobi Nasution, bahwasanya beliau sudah turun ke jalan, bahkan pernah saya lihat beliau menurunkan anggota-anggotanya untuk membersihkan sampah di Kota Medan. Tetapi yang kita harapkan bukan karena seorang pemimpin kita berpatokan kepada pemimpin, tetapi mewujudkan program-program tentu kita tergantung kepada masyarakat juga. Edi adalah seorang menurut saya politikus ataupun politik yang dikenal sebagai sebagai masyarakat lah. Tetapi itu tergantung daripada teman-teman apakah benar program-program dari Edi waktu dia masih menjabat sebagai gubernur sudah tercapai. Itu tergantung teman-teman menyimaknya apakah benar atau tidaknya. Ini sangat seru dan sangat-sangat enak ditonton teman-teman, karena kita sudah melihat kualitas seseorang di saat debat tersebut. Dan bahkan di sindir-sindiran tersebut kita bisa lihat program-program atau yang telah dikerjakan apakah sudah tercapai atau tidaknya, itu sudah kita bisa ini tidak layak atau layak menjadi pemimpin. Teman-teman, saya harap bagi warga Sumatera Utara jangan adanya cekcok ataupun perbedaan-perbedaan di antara kita.
Karena memilih pemimpin tentunya itu berasal dari masyarakat, bukan berasal dari mereka, melainkan kitalah menentukan siapa pemimpin kita yang akan membangun Kota Medan ataupun Sumatera Utara ataupun Nias. Itu tergantung dari kita. Karena ketika kita salah memilih pemimpin, maka ya kita nikmatilah kesalahan-kesalahan yang akan terjadi. Tetapi ketika kita memilih pemimpin yang benar-benar untuk memikirkan masyarakat, tentunya itulah yang layak dan layak untuk dijunjung. Nah, ada tadi juga video mengenai sindiran terhadap Bobi Nasution, yang dimana cawe-cawe ataupun politik dinasti Pak Joko Widodo antara Bobi Nasution. Karena Bobi Nasution ini adalah seorang menantu Joko Widodo. Seharusnya itu bukan bersangkutan terhadap perdebatan tersebut, melainkan perdebatan antara misi dan visi mereka mewujudkan program-program ataupun menarik perhatian masyarakat, bukan melainkan menjatuhkan lawan. Ya wajar saja sih teman-teman ketika tertularnya wakil dari Edi mengenai politik dinasti ataupun Pak Joko Widodo, ini memang ada sangkutan pautnya. Tapi ya sudahlah teman-teman, ketika kita sudah melihat perdebatan tersebut, itu kembali lagi kepada warga atau masyarakat Kota Medan. Dan menurut saya pilihlah pemimpin yang benar-benar untuk memikirkan masyarakatnya, bukan melainkan hanya sekedar melihat buruknya, tetapi lihatlah baiknya, apakah ini layak menjadi pemimpin atau tidaknya. Itu kembali lagi kepada masyarakat ataupun warga Sumatera Utara. Ya, menurut saya sindiran tersebut memang ya agak memalukan sih teman-teman. Karena Bobi Nasution memang saat itu memilih Prabowo Subianto karena adanya Jokowi. Karena menurut ya sebenarnya nggak ada sih politik dinasti yang, pokoknya politik dinasti ini memang sudah turun-temurun teman-teman. Sama halnya dengan pekerjaan. Ketika kita sudah memiliki keluarga di pekerjaan, tentunya kita juga lebih gampang untuk masuk ke sana karena kita sudah memiliki kendaraan. Tetapi ya menurut saya siapapun pemimpinnya nanti, ya kita doakan saja dan bisa menjalankan semua program-program misi yang sudah dilontarkan di saat debat tersebut. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, Sonka TV melaporkan.